Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terhantam gandengan genset yang lepas dari mobil pick-up, pengemudi ojek online di Kabupaten Kudus tewas mengenaskan. Cek harga sembako ke Pasar Malang Jiwan, Karanganyar, Presiden Joko Widodo membagikan dana BLT dan paket sembako kepada pedagang. Kami juga akan menyajikan acara grup kesenian di Boyolali mempertahankan alat kesenian tradisional kentongan. Wujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Banyak sekolah yang melakukan terobosan. Salah satu SMP di Kabupaten Brebes membudidayakan buah melon sebagai bentuk dukungan terhadap kurikulum Merdeka. Program penguatan pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dalam beragam bentuk. Pihak sekolah bebas berinovasi dalam mewujudkannya, seperti SMP Negeri 1 Bulu Kamba di Kabupaten Brebes. Sekolah ini memanfaatkan halaman belakang sekolahnya untuk menanam tanaman buah melon dalam mendukung program P5. Bukan sekadar menanam, tanaman buah melon yang dipanen pun diperjualbelikan secara bebas. Buah melon hasil panen ini dijajakan di sejumlah stand yang didirikan. Bahkan aneka olahan berbahan dasar buah melon pun turut memenuhi jajaran bazar. Menariknya lagi, bagi yang ingin membeli buah melon di sini, Anda boleh memetik buahnya langsung dari pohonnya, sehingga ukuran buahnya bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 antar sekolah mungkin berbeda karena menyesuaikan kondisi wilayah dan budaya sekolahnya masing-masing. Panen melon ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka di dalam P5, yaitu bahwa sekolah harus melakukan kegiatan kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal ini SMP 1 Bulakamba memilih menanam melon. Bibit tanaman buah melon dipilih untuk dibudidayakan karena selain waktu panennya yang terbilang cepat, cita rasanya yang manis membuat buah yang satu ini disukai masyarakat. Ini memang singkat 2 bulan saja sudah bisa dipanen. Mengapa memilih melon, Pak? Ya, yang pertama jelas melon ini disukai oleh semua orang, semua kalangan, semua halayak dan juga rasanya manis. Dan di sini kami mengembangkan 3 jenis melon. Ada 3 jenis melon yang ditanam di SMP Negeri 1 Bulakamba, mulai dari melon golden, melon orange hingga melon hijau. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Berawal dari keluhan para petani yang sering gagal panen, 3 pelajar SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang Banyumas menciptakan alat pendeteksi pH tanah berbasis aplikasi. Hadirnya alat itu kini menjadi solusi para petani mengurangi kegagalan dalam bercocok tanam. Menangkap keluhan petani yang kerap gagal panen mendorong siswa SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang Banyumas menciptakan alat mengukur potensial of hydrogen atau pH tanah. Alat yang dibuat 3 siswa kelas 12 ini langsung diuji coba di lahan pertanian. Cara kerjanya cukup mudah, cukup menancapkan alat ke tanah lalu angka kandungan pH akan muncul di aplikasi. Bagi Mutiara Nurfadilah, Dia Saputra, dan Imam Julfarenda, hadirnya Trilogy bisa membantu petani untuk menentukan tanaman yang cocok dibudidayakan sesuai karakteristik atau pH tanah. Trilogy, alat yang berguna untuk mengetahui atau memberikan rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam di sebuah lahan. Kegunaannya untuk pertama, mengetahui kadar pH tanah dan kelembaban tanah menggunakan sensor. Proses pembuatan alat pengukur pH tanah berbasis aplikasi ini memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Tak sia-sia, alat yang kini bisa dimanfaatkan para petani ini sudah masuk lomba penemuan alat teknologi berbasis aplikasi tingkat nasional. Untuk pembuatan alat Trilogy ini, untuk menyelesaikan masalah di pertanian. Alhamdulillah, alat ini sudah diikut lombakan yang diadakan oleh perusahaan swasta tingkat nasional. Petani khususnya di daerah Aji Barang pun menyambut senang kehadiran alat pengukur pH.
Dengan adanya alat ini, kegagalan dalam menanam bisa terhindarkan. Dengan adanya alat ini petani-petani milenial khususnya, ini sangat terbantu secara aplikasinya untuk mudah diaplikasikan. Memang ini alat benar-benar sangat membantu. Dalam waktu dekat, alat yang masih terus disempurnakan ini akan diproduksi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan para petani di Banyumas. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Kejurnas voli antar klub usia 17 tahun digelar di GOR UTP Surakarta Pelusungan, Kabupaten Karanganyar. Ajang selama sepekan itu untuk menjaring atlet-atlet voli tim senior. Kejuaraan nasional bola voli antar klub usia 17 dibuka Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Kejurnas berlangsung selama sepekan di GOR UTP Surakarta Pelusungan, Kabupaten Karanganyar. Ada 53 tim dari 17 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tingkat nasional ini. Ketua PBVSI mengatakan program tahunan ini bertujuan untuk menjaring atlet berbakat dan sebagai regenerasi atlet-atlet senior untuk berlaga di tingkat nasional hingga internasional. Kita punya misi, ya, kenapa kita meninggalkan gelaran U17 ini? Kita ingin mencari bibit-bibit baru, ya, yang usianya masih muda dan bisa menggantikan senior-seniornya. Pengalaman beberapa tahun yang lalu berturut-turut kita juga mendapatkan atlet-atlet muda terbakat dari gelaran U17 ini. Ada 29 tim putra dan 24 tim putri yang turut berpartisipasi. Mereka akan bersaing untuk menjadi juara terbaik dalam Kejurnas Voli U17. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Tak melulu lewat sosialisasi, ternyata ada cara lain untuk menggiatkan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemkot Salatiga yang menggelar flash mob di alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Selain sebagai ajang olahraga, ini sekaligus mengajak warga untuk hidup sehat. Wah, ramai sekali alun-alun Pancasila di Kota Salatiga ini. Ternyata mereka adalah warga lokal yang tengah mengikuti flash mob yang digelar Pemkot Salatiga. Bukan sekadar bersenang-senang, gelaran flash mob sekaligus mengajak warga untuk hidup sehat. Memadukan gerakan tari dan senam yang diiringi alunan lagu tentang Salatiga, flash mob diikuti oleh warga mulai dari anak-anak hingga dewasa. Gelaran kegiatan flash mob ini bentuk komitmen Pemkot untuk membudayakan olahraga bersama dan hidup sehat. Sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan imunitas tubuh, mengingat pandemi COVID-19 belum usai. Hidup sehat yang jelas. Ya, COVID memang belum hilang sama sekali, tapi sudah lebih baik daripada yang kemarin. Tentu akan kita kawal, pengendaliannya tidak akan menyebar luas seperti yang kemarin. Saya sudah menugaskan gugus tugas untuk tetap bekerja secara efektif kembali dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dan hari ini semuanya bergembira, salah satu hal yang mungkin barangkali bisa meningkatkan imunitas dan juga ketahanan tubuh. Warga menyambut antusias kegiatan olahraga flash mob ini. Meski tanpa latihan, warga tak kesulitan mengikuti gerakan flash mob yang dipandu oleh instruktur. Wah, seru sekali, sangat seru sekali. Semoga di Salatiga selalu ada kegiatan seperti ini sehingga masyarakat umum bisa mengenal, bisa ikut menari bersama. Flash mob akan digelar secara rutin agar membiasakan warga untuk selalu hidup sehat. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, untuk mempertahankan alat kesenian tradisional kentongan, puluhan grup kesenian mengikuti festival tek-tek di Kabupaten Boyolali. Puluhan kelompok saling beradu melantunkan kentongan atau tek-tek dengan irama rancak dengan semenarik mungkin. Satu persatu grup kesenian tek-tek dari berbagai daerah di Kabupaten Boyolali menunjukkan kebolehannya di panggung. Festival tek-tek yang diadakan pemerintah Kabupaten Boyolali ini diikuti 22 peserta dari seluruh kecamatan. Harmonisasi suara merdu dengan alat kesenian tradisional tek-tek jadi penilaian utama. Kentongan atau tek-tek telah ada sejak zaman nenek moyang.
Dulu, alat yang terbuat dari bambu atau kayu ini sebagai alat komunikasi warga, sebagai penanda waktu, mengumpulkan warga dan penanda bahaya. Setiap grup hanya dibatasi 15 orang yang diberikan waktu selama 15 menit untuk menunjukkan kebolehannya dalam menyampaikan kisah-kisah legenda. Festival ini sebagai salah satu cara mempertahankan kesenian tek-tek yang hampir punah. Kalau harapan yang diinginkan ya supaya bisa mengembangkan seni budaya, juga kalau untuk hasil festival ini ya inginnya bisa membawa nama baik Wonosobo. Merangkul dengan FK Mitra itu melestarikan budaya-budaya tradisional yang di dalam era informasi itu akan tergilas oleh budaya modern, sehingga tugas pemerintah harus hadir, harus menyelamatkan budaya-budaya tradisi yang ada. Tak sebatas unjuk kebolehan, puluhan grup kesenian tek-tek ini juga memperebutkan hadiah yang totalnya mencapai 16 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, tahukah Anda dengan alat musik tradisional Sulawesi Utara kolintang? Ya, alat musik itu tengah gencar dipromosikan sehingga bisa mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda. Salah satu sosialisasi kolintang Goes to UNESCO sudah sampai di kota Salatiga. Mendorong musik kolintang untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia, Persatuan Insan Kolintang Nasional, PINKA Indonesia, dan Paguyuban Pelatih Musik Kolintang P2MK Jawa Tengah menggelar sosialisasi di kota Salatiga. Kegiatan dengan tajuk Kolintang Goes to UNESCO ini digelar agar bisa merangkul berbagai elemen masyarakat. Semakin dikenal dan diakui, alat musik asal Sulawesi Utara ini diharapkan terdengar gaungnya di tingkat internasional. Dan kami juga mempunyai tujuan untuk pengakuan kolintang di internasional, di UNESCO tentunya. Jadi selama ini kami dengan pelatih-pelatih, bahkan pengrajin terus berupaya untuk mensosialisasikan kolintang ini kepada masyarakat agar banyak yang mengenal kolintang ini. Sebelumnya, kolintang telah masuk nominasi nasional pada 2014 lalu. Namun, keinginan untuk diakui UNESCO menjadi tantangan tersendiri. Dengan menyebar pelatih musik kolintang ke beberapa daerah di Indonesia, akan memperkuat akar musik kolintang di Nusantara. Apalagi penghargaan kepada maestro kolintang dari Salatiga juga telah diraih Petrus Kaseke. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.